Hai, nama gue Lin dan selamat datang di Lin's Tea Time. Harusnya minggu lalu udah upload sih episode pertama. Kan yang kemarin kan episode 00 perkenalan, dan di sana gue ngebahas ya hal-hal mendasar apa sih yang menjadi basis dari Lin's Tea Time ini. Dan di episode ini kita akan mulai ngomongin dari topik-topik yang berkisar mengenai kehidupan sehari-hari. Dan untuk hari ini gue pengen ngobrolin mengenai pilihan. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Kadang dari hal-hal kecil seperti mau sarapan apa, mau pakai baju apa, mau pergi kemana. Itu kita selalu ngalamin setiap hari, sampai dengan hal-hal yang penting. Misalkan kita memilih apakah kita mau lanjut sekolah, atau kita mau lanjut S2, atau langsung kerja. Nah, kadang kita nggak siap ketika kita harus memilih di antara hal-hal tersebut. Kadang tiba-tiba aja kita harus milih, kita harus memutuskan sesuatu, dan di saat itu juga kita harus mengambil keputusan. Dan kalau nggak siap, itu bakal panik banget. Kadang itu bisa memicu fight or flight response. Nanti kita akan bahas itu di episode lain. Dan yang pasti gue pengen dari episode ini, dari pembahasan hari ini, kamu bisa siap dan gak akan panik ketika kamu harus mengambil keputusan. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik, kamu harus tahu dulu mengenai kapasitas mental, bahwa setiap orang memiliki kapasitas mental yang berbeda-beda, yang penuh pada saat pagi hari dan berangsur-angsur berkurang sampai kita tidur lagi, atau sampai kita tidur malam sampai besok pagi. Kapasitas mental ini berkurang ketika kita harus berpikir dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar. Berpikir ini kadang ada dua hal, antara kita mencari solusi dari suatu permasalahan atau kita memilih sesuatu. Nah, kita akan berfokus pada kegiatan memilih, baik itu kita harus memilih hal-hal kecil atau kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang berdampak besar. Itu bobotnya sama. Itu akan mengurangi energi mental kita sehingga berlanjut pada decision fatigue atau kelelahan mental akibat terlalu banyak mengambil keputusan. Jadi semakin sering mengambil keputusan, itu akan mengurangi energi mental kita perlahan-lahan sehingga kita cepat burn out, kita cepat capek. Padahal secara fisik kita nggak capek, tapi secara mental kita lelah, gampang banget lelah. Nah, buat kamu yang sering ngalamin kayak gini, mungkin kamu terlalu banyak ngambil pilihan dalam hidup kamu. Nah, penyebabnya apa aja sih? Yang pertama itu kebanyakan opsi atau kebanyakan pilihan dan banyak hal remeh yang harus diputuskan. Cara mengatasi decision fatigue itu adalah yang pertama, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini penting, tapi jam tidur orang tuh beda-beda dan setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda pula. Nah, kamu coba cari rentang waktu yang nyaman buat kamu. Mungkin 8 jam, 7 jam, 6 jam. Nah, kamu coba sendiri ketika kamu bangun pagi, kamu freshnya itu ketika tidurnya berapa lama. Nah, tidur yang cukup ini selain memperbaiki sel-sel tubuh juga, tidur yang baik itu juga ngisi ulang kembali kapasitas mental kita dan juga mengisi ulang kembali energi mental kita. Nah, tidur yang cukup ini juga dibarengi dengan tidur yang nyaman, sehingga tidur yang nyaman ini akan memberikan kita semangat untuk menghadapi hari esok. Berikutnya, yang kedua, setelah tidur yang cukup, maka kita perlu relaksasi. Jadi misalnya kalau kita ada kerja atau kita lagi sekolah kan ada berjam-jam istirahat. Nah, itu manfaatkanlah sebaik mungkin. Coba minum yang banyak juga, minum yang cukup, dan juga ya jalan-jalan sebentar, cari udara segar, dan kalau bisa bermeditasi lah. Karena meditasi itu akan membantu kita untuk bukan mengosongkan pikiran ya, tapi meletakkan beban-beban yang ada. Ini akan gue bahas secara detail nanti. Jadi tadi kita udah ngomongin yang gue janji nanti adalah fight or flight response, dan yang kedua mengenai meditasi. Nah, untuk sekarang cari dulu informasi mengenai meditasi di Google, dan banyak macamnya sih. Tapi yang pasti meditasi itu bisa mengurangi keruwetan dalam pikiran kita, bisa mengurangi beban pikiran kita. Ya nggak dihilangin sih, cuma ditaruh aja, dan itu akan membuat kita lebih tenang dan lebih objektif. Dan seperti yang tadi gue sebutin, minumlah yang cukup, karena
rehidrasi itu sangat penting bagi tubuh kita, dan disarankan sih air putih atau teh juga boleh. Kopi sih nggak masalah, tapi jangan banyak-banyak sih, jangan sering-sering, karena kafein itu lumayan mempengaruhi tubuh kita, dan kadang sampai tingkat tertentu ada orang yang nggak bisa bekerja kalau nggak ada kopi, kalau nggak minum kopi di pagi hari. Ya itu susah juga, kadang kan nggak setiap saat kita bisa dapetin kopi atau asupan kafein di pagi hari gitu. Gue sih lebih seneng ngeteh di pagi hari atau enggak langsung aja minum air putih. Simpel sih. Nah, yang berikutnya biar lebih gampang lagi dan mengurangi pengurangan energi mental kita. Mungkin bahasanya harusnya lebih tepatnya untuk mempertahankan energi mental kita sebanyak mungkin, buatlah planning rutin, buatlah jadwal. Jadi besok misalkan kita bikin hari sebelumnya, misalkan malam ini kita bikin besok tuh mau ngapain, besok tuh mau kemana. Karena ketika kita besok bangun pagi, udah tidurnya cukup, udah relaksasi, minumnya juga cukup. Nah kita tuh semangat, kita udah tahu kita mesti ngapain, kita mesti kemana. Nah setelah udah bikin jadwal, berikutnya kita harus menyederhanakan hidup. Nah maksudnya gimana? Kita sederhanakan saja, kita otomatisasi atau kita ambillah keputusan untuk hal-hal kecil yang sering kita pikirkan sebelumnya. Misalkan mau pakai baju apa, nah itu kita bisa mempermudah hidup kita dengan cara gue akan pakai baju yang warnanya biru, atau gue akan pakai kaos yang warnanya hitam atau merah. Kalau gue harus pakai kemeja, gue akan pakai kemeja warna biru atau hijau. Udah selesai. Dan hal ini cukup sering dilakukan terutama bagi pemimpin-pemimpin besar seperti Barack Obama. Dia kalau pakai jas itu biru atau hitam, udah itu aja. Dan lebih gampang lagi kalau Steve Jobs itu selalu pakai turtleneck hitam dan celana jeans. Coba perhatiin deh, setiap dia presentasi dimanapun, kapanpun, dia selalu pakai baju khasnya itu turtleneck hitam sama celana jeans. Nah ini juga diikutin oleh Mark Zuckerberg dengan baju birunya dan celana jeans. Itu membantu supaya nggak banyak mikir di pagi hari, dan energi mental yang tersisa ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih penting. Nah, berikutnya kalau energi mental ini sudah kita hemat, sudah kita manfaatkan sudah kita jaga sebaik mungkin, nah waktunya mengambil keputusan. Tapi sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu dulu hal-hal apa saja sih yang akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. 1. Waktu. Mengambil keputusan di saat pagi, siang, atau sore bahkan malam itu mempunyai dampak yang berbeda. Kenapa? Simpel aja sih. Kalau pagi kita kan masih segar, kita masih fresh, dan kita punya banyak energi mental untuk memutuskan sesuatu, untuk berpikir pro dan kontranya. Kalau di siang hari atau di sore hari, itu mungkin kita sudah mulai capek, kita sudah mulai lelah, dan kalau sudah mulai lelah, biasanya kita udah nggak mood lagi, atau kita udah mulai nggak konsen untuk mengambil keputusan secara seksama. Jadi kalau keputusan atau ketika kamu harus mengambil keputusan besar, mending kamu coba ambil keputusan besar itu, atau kamu pikirin mengenai hal itu di pagi hari aja. Yang kedua, emosi. Emosi sangat mampu mempengaruhi keputusan, karena ya dari pengalaman kita sehari-hari, emosi kadang bisa mengalahkan logika. Jadi kalau misalkan kamu harus memilih sesuatu atau kamu harus mengambil keputusan, mending tarik napas dulu, mundur dulu sebentar, tenangin dulu, baru balik lagi. Jadi hati boleh panas, kepala harus dingin, ya. Nah, setelah emosi-emosi ini bisa dia kontrol, setelah kamu sudah tenang, baru kamu boleh deh coba ambil keputusan dengan benar. Dan yang berikutnya, urgensi atau prioritas. Apakah ini penting atau enggak? Semakin penting, semakin gawat sesuatu, itu akan semakin membutuhkan energi mental yang lebih besar. Nah, jadi kita sudah tahu mengenai energi mental, kita sudah tahu mengenai kapasitas mental kita, sudah tahu apa aja yang mempengaruhi keputusan kita, dan sekarang waktunya kita ngomongin tentang cara mengambil keputusan yang optimal tentunya. Yang pertama, 1, ingatlah tujuan utama. Ini tujuannya apa sih? Misalkan contoh yang paling simpel ya. Misalkan kamu mau lanjut kerja atau mau lanjutin pendidikan. Nah, kita lihat dulu, kamu apakah emang mau cari uang aja atau kamu mau kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu emang sudah merasa ya udahlah ya, misalkan kamu mungkin udah punya usaha yang stabil, yang udah berjalan. Nah,
mungkin kamu akan lebih tertarik untuk mengejar usaha kamu. Nah, sementara kalau kamu kerja di kantoran, mungkin pendidikan yang lebih tinggi akan mempermudah kamu untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu kan udah dua hal yang berbeda. Nah, jadi tentukan dulu tujuan utama, kerangka besarnya. Yang kedua, tentukan standar. Jadi misalkan apakah kamu cukup di level yang ini atau kamu ingin lebih baik lagi. Carilah pilihan atau opsi-opsi yang memberikan keuntungan yang paling besar. Jangan sampai kamu harus mengambil keputusan yang merugikan kamu. Nah, ambil keputusan yang menguntungkan kamu, ambil keputusan yang setidaknya memberikan kerugian yang paling sedikit buat kamu. Oke? Yang berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah emosi. Sekali lagi, cek emosi kamu udah stabil belum? Pikir dengan kepala dingin, tenangkan pikiran, tarik napas, keluarkan pelan-pelan, lalu coba pikirkan plus minusnya masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah tulis kelebihan dan kekurangan dari pilihan yang ada. Jadi misalkan kayak tadi, kalau misalkan langsung kerja, pilihannya apa aja. Kalau misalkan kamu mau bisnis, kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja. Kalau kamu mau kuliah lagi, atau kamu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kamu coba bikin listnya lagi, kekurangan dan kelebihannya apa, cek semuanya, baca lagi semuanya pelan-pelan, pikirkan baik-baik, cari yang kira-kira menguntungkan bagi kamu, dan kamu juga mau ngejalaninnya. Itu penting. Nah, sambil kamu baca-baca kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari pilihan-pilihan yang ada, kamu coba pikir secara out of the box, atau lihat dari perspektif lain. Coba kamu ambil perspektif lain, kira-kira kalau dari sisi lain gimana ya? Kalau misalkan kamu harus memilih antara cari kerja atau bisnis sendiri, kamu coba pikirkan, kalau cari kerja mungkin punya gaji tetap, ada jenjang karir, mungkin bisa punya teman kantor, event kantor. Tapi di sisi lain, kalau bisnis sendiri ada kemungkinan kamu bisa mengembangkan bisnis kamu, usahanya bisa jadi besar. Tapi di sisi lain juga banyak struggling atau banyak pergumulan yang harus kamu lalui ketika menjalankan bisnis. Dan biasanya rata-rata kalau menjalankan usaha sendiri itu kadang kesepian, kadang waktunya juga banyak terpakai. Kadang kalau kerja kan itu kan hanya misalkan dari jam 9 sampai jam 5 udah selesai. Sementara kalau bisnis sendiri itu kadang kalau lembur nggak dibayar gitu. Jadi coba lagi, pikirkan pelan-pelan, ambil perspektif lain ya. Intinya coba pikir out of the box dan coba dari perspektif lain. Dan yang terakhir, coba percaya naluri. Kadang naluri kita itu bisa memilih yang paling tepat. Kadang kita nggak tahu kenapa, tapi naluri itu tuh bisa tiba-tiba memberikan keputusan yang ini aja. Bisa kamu yakin kalau kamu mau menjalankan bisnis kamu sendiri, karena kamu merasa bahwa kamu punya semua persyaratannya, kamu tahu ini pasarnya kemana, kamu tahu ini akan berkembang pesat nantinya dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Nah, atau kamu sudah yakin bahwa kamu akan kerja aja karena kamu orangnya misalkan lebih senang pendapatan tetap tiap bulan. Misalkan kamu lebih senang punya teman kantor, lebih senang punya jenjang karir. Kalau misalkan karir itu penting bagi kamu ya silakan. Nah, itu naluri kadang susah sih buat dijelasin, tapi cobalah sering-sering mengasah naluri kita. Ya, coba sering-sering diasah. Biasanya naluri itu pasti memilih hal yang paling baik buat kita. Gitu. Nah, hal-hal ini sering gue kerjain sendiri, dan terutama gue mulai sendiri dari tidur yang cukup, karena gue termasuk yang senang begadang, dan ya macam-macam sih alasan begadangnya. Dan itu kalau udah besoknya bangun tuh aduh ngantuk banget, kadang tidurnya gak cukup, dan itu besok paginya jadi grumpy, jadi uring-uringan, dan susah mikir gitu. Makanya gue udah semingguan ini coba tidurnya yang cukup, terus gue sering-sering relaksasi, meditasi, gue banyak minum, gue kurangin kopi sih, banyakin teh, terus juga mulai bikin jadwal gue seminggu ini mau kemana, mau ngapain aja. Tapi kalau ada perubahan ya udah ikutin aja, ya nggak apa-apa. Kalau lama sudah selesai kembali lagi ke jadwal. Terus gue juga sering menyederhanakan hidup gue. Jadi kalau gue pagi kadang gue sarapan, kadang gue nggak sarapan, tapi ya nyantai aja sih. Kalau ada sarapan ya sarapan, kalau nggak ya udah lanjut aja, nggak masalah, selesai gitu ya. Jadi
itu aja mengenai cara mengambil keputusan. Dan gue berharap kamu bisa mengambil poin-poin yang dari sini. Terus kalau misalkan kamu ada mau ngobrol-ngobrol, mau kasih komentar, atau kamu mau ngasih topik, kira-kira kau pengen bahas sesuatu nih, apa sih yang pengen dibahas atau kau pengen nanya, silakan masukin aja di kolom komentar, pasti gue baca kok. Oke, sampai ketemu di episode minggu depan. Dadah!